warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurmaya. NIM saya 19591043. Saya dari lokal PGMI 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian model-model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis. Nah, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan juga mengevaluasi suatu kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Jadi, yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Nah, kemudian materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Ada 6 model pengembangan kurikulum, diantaranya yang pertama itu pengembangan kurikulum the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan yang paling lebih banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya itu dimulai dari para pejabat atas atau tinggi, yaitu pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum yang nomor 2 yaitu pengembangan kurikulum the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi datangnya dari bawah, yaitu dari guru atau sekolah. Nah, berbeda dengan model perkembangan yang pertama, model yang kedua ini itu sifatnya desentralisasi, sedangkan model pengembangan kurikulum yang pertama itu sifatnya sentralisasi. Selanjutnya yang nomor 3 ada pengembangan kurikulum the demonstration model. Merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang mana selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya yang nomor 4 ini ada pengembangan kurikulum interpersonal relation model. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan Roger adalah partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Kemudian yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Kemudian yang terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya yang kelima, ini pengembangan kurikulum the systematica action thesis, di mana model ini dikembangkan oleh Smith, kemudian Stanley dan juga Suris. Nah, berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, kemudian peserta didik, kemudian guru, kemudian struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok, baik itu dalam sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya yang keenam, pengembangan kurikulum emerging technical models, di mana perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Selanjutnya, kesimpulan dari model-model pengembangan kurikulum adalah model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan juga mengevaluasi suatu kurikulum. Dan model pengembangan kurikulum yang dapat digunakan adalah yang nomor 1 atau yang pertama itu ada the administrative model, kemudian yang nomor 2 the grassroots model, kemudian yang nomor 3 ada the demonstration model, kemudian yang nomor 4 ini ada interpersonal
relation model, kemudian yang nomor 5 the systematica action research model, dan selanjutnya yang nomor 6 ada emerging technical model. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.